Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah, mahasiswi program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai absolute advantage. Absolute advantage merupakan salah satu bahasan yang dikaji dalam mata kuliah Ekonomika Internasional, di mana absolute advantage ini berbicara mengenai mengapa sebuah negara melakukan perdagangan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama yaitu teori perdagangan internasional, yang kedua teori merkantilisme, absolute advantage, dan kelemahan dari teori absolute advantage itu sendiri. Baik, pokok bahasan yang pertama yaitu teori perdagangan internasional. Sebelum melangkah kepada teori perdagangan internasional, definisi daripada perdagangan internasional itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Nah, penduduk dalam hal ini bisa merupakan perseorangan atau individu, pemerintah ke pemerintah negara lain, maupun organisasi ke organisasi negara lain. Selanjutnya, adapun teori perdagangan internasional, dalam hal ini terdapat 3 teori, yaitu teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini populer pada abad ke-16 sampai ke-18. Nah, turunnya teori merkantilisme ini disebabkan oleh munculnya teori klasik, di mana teori klasik ini termuat di dalamnya absolute advantage yang dipopulerkan oleh Adam Smith dan comparative advantage yang dipopulerkan oleh David Ricardo. Selanjutnya muncul lagi teori ekonomi modern. Teori ekonomi modern ini muncul setelah teori ekonomi klasik. Sebelum membahas mengenai absolute advantage, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional yang dipakai sebelumnya, yaitu teori merkantilisme. Teori merkantilisme merupakan teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut, yang dipopulerkan oleh Jean Bodin, Thomas Mun, dan Jean Baptiste, di mana teori ini menyatakan bahwa suatu negara, ekspor negara tersebut harus lebih besar daripada impornya, karena ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka negara tersebut akan memperoleh banyak emas, menimbun banyak emas dari negara lain, di mana emas dan logam mulia ini merupakan ukuran kekayaan pada saat itu, karena emas dan logam mulia merupakan alat pembayaran yang digunakan pada zaman itu. Namun terdapat beberapa kritik daripada teori ini yang datang dari David Hume, menyatakan bahwa merkantilisme akan miskin suatu saat nanti, karena dengan logikanya, yaitu ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka logam mulia dalam negara tersebut akan naik, maka uang yang beredar juga akan naik, sehingga dengan banyaknya uang yang beredar ini akan menyebabkan inflasi dalam negara tersebut. Nah, inflasi ini akan menyebabkan harga barang ekspor naik, sehingga harga barang impor turun. Nah, harga barang impor turun, maka negara akan melakukan impor. Nah, ketika negara melakukan impor, otomatis logam mulia yang dikumpulkan tadi akan keluar dan negara akan miskin. Kritik selanjutnya datang dari Adam Smith, di mana Adam Smith mengatakan negara karena gross domestic product atau GDP, bukan karena banyaknya logam mulia. Ekspor merupakan salah satunya. Campur tangan pemerintah dikurangi, spesialisasi dan efisiensi merupakan kuncinya. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya negara melakukan trade atau perdagangan dengan absolute advantage atau teori keunggulan masing-masing negara, maka akan lebih efisien baik dari biaya produksi maupun komoditasnya itu sendiri, karena negara memiliki masing-masing komoditas yang menjadi keunggulannya. Dengan melakukan spesialisasi tenaga kerja, maka negara tersebut dapat melakukan perdagangan ke negara lain. Pada tabel ini
terdapat produksi satu orang dalam satu hari kerja, Vietnam dalam satu hari, dan satu workers dapat memproduksi 40 kilo beras dan 40 unit elektronik. Sedangkan Korea Selatan hanya dapat memproduksi 20 kilo beras per hari dan 80 unit elektronik. Di mana ini berarti bahwa 1 kilo beras sama dengan 1 unit elektronik di Vietnam, dan 1 kilo beras sama dengan 4 unit elektronik di Korea Selatan. Nah, dari sini maka keunggulan absolut Vietnam berada pada beras dan keunggulan absolut Korea Selatan berada pada elektronik. Nah, ketika kedua negara ini melakukan perdagangan, maka kedua negara ini akan saling menguntungkan. Namun teori ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, trade atau perdagangan hanya dapat terjadi ketika negara memiliki keunggulan absolut. Yang kedua yaitu pertukaran dilakukan barter tanpa memedulikan biaya transportasi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.